Salat dalam Islam adalah perkara yang sangat penting. Salat adalah salah satu rukun Islam. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat Nurul Jannah TV channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat dalam Islam adalah perkara yang sangat penting. Salat adalah salah satu rukun Islam. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah amalan yang pertama kali kelak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, ada 3 golongan yang jika amalan ini dikerjakan maka pahala sholatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah jika sholat ini dikerjakan secara berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajatan. Kata Rasul, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Artinya pahala sholat berjamaah itu lebih banyak daripada sholat sendirian sampai 27 derajat atau 27 kali sholat. Di hadis yang lain kata Rasul, man shallal bardaini dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang sholat subuh dan asar secara berjamaah maka dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Di hadis yang lain dikatakan, man shallal isya fi jama'atin fakannama qoma nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fakannama shallal lail kullahu. Kata Rasul, siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka kata Rasul seakan-akan dia sholat semalam penuh. Masya Allah, subhanallah. Jadi pahala sholat berjamaah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi seorang muslim yang sholat 5 waktu tidak dikerjakan dengan berjamaah. Pemirsa, sahabat Nurul Jannah TV channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yang pahala sholatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika sholatnya dengan bersiwak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bi siwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat sholat dengan bersiwak itu lebih baik, kata Rasul, lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Masya Allah. Apa itu siwak? Siwak artinya menggosokkan, gosok secara bahasa, secara istilah tidak menggosokkan gigi kita dengan sesuatu yang kasar, Rasulullah menggunakan akar kayu pohon arok seperti ini. Jadi kata Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak.
ma'a kulli sholatin, seandainya tidak menyulitkan umatku, pasti akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Jadi sahabat Durjanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin sholat kemudian sebelum sholat dia bersiwak, maka itu pahalanya kata Rasul lebih besar daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Maka siwak ini salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat saat ini. Maka hendaknya kita sebelum sholat bersiwak. Maka dalam agama kita, dalam sunnah Rasulullah, bukan hanya sebelum sholat. Sebelum baca Quran kita disunahkan untuk bersiwak. Sebelum berwudu kita disunahkan bersiwak. Bahkan suatu saat Siti Aisyah, istri Rasul, ditanya, "Wahai Aisyah, hal apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pertama kali masuk rumah?" Kata Siti Aisyah, hal pertama yang dilakukan Rasulullah ketika masuk rumah adalah bersiwak. Jadi disunahkan kita sebelum sholat untuk bersiwak karena sangat besar pahalanya. Jika kita tidak mendapatkan siwak seperti akar kayu arok ini, kita bisa menggunakan sikat gigi. Tetapi dengan syarat, kata ulama, dengan syarat niat bersiwak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada sikat gigi dengan hal yang kasar, al-khoshin, yang kasar, boleh kita gunakan, kita pakai sorban, intinya dengan hal yang kasar. Karena ketika kita bersiwak sebelum sholat, kata Rasul, itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Sahabat Durjanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan ketiga yang pahala sholatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika orang sholat tersebut sudah menikah. Ada sebuah hadis dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Imam Nawawi Al-Bastami mengatakan, tertulis hadisnya, raq'atani min mutahhil khairun min sab'ina raq'atan min ghairi mutahhil. 2 rakaat sholat 2 rakaat bagi orang yang sudah menikah berumah tangga itu lebih baik daripada 70 rakaat bagi orang yang belum menikah atau belum berumah tangga. Ini tentunya sebagai motivasi bagi orang yang sudah cukup umurnya belum menikah, maka hendaklah menikah. Karena dengan menikah dia akan terhindar dari banyak maksiat. Dengan menikah dia akan lebih khusyuk sholatnya. Dengan menikah dia mengikuti sunnah Rasulullah. Dan ketika dia menikah maka sholatnya lebih baik daripada orang yang belum menikah. Itulah 3 golongan kata Rasul, 3 golongan yang pahala sholatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika dilaksanakan sholat di berjamaah. Yang kedua, jika dia sebelum sholat bersiwak. Yang ketiga, jika dia sudah menikah atau berumah tangga. Demikian tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.